Oke, jadi baju ini banyak sejarah buat saya. Sampai akhirnya banyak media yang memasukkan foto saya menggunakan baju ini. Entah kenapa, padahal saya juga nggak tahu gitu. Kenapa di media sosial semua atau di berita online saya menggunakan baju ini fotonya, padahal saya punya foto lain banyak. Bahkan dengan baju ini juga saya tidak sengaja ada di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Kalau kata orang, pencapaian YouTuber tertinggi adalah ketika dipanggil podcastnya Om Deddy, kata orang ya seperti itu. Terus saya nggak tahu juga ternyata pakai baju ini juga makin viral lagi gitu, dan baju ini juga banyak kenangan buat saya dengan kasih saya yang sempat berantem hingga saat ini. Ya banyak pengorbanan di sini dengan baju ini, luar biasa. Selain saya dicap sebagai Lutfi Anjay gara-gara baju ini, saya dicap juga sebagai orang yang orang kerjaan karena mengangkat konten edukasi Anjay. Saya juga kehilangan perasaan orang yang saya kasih sayangi harus jauh di saat kondisi setelah saya viral dengan baju ini. Saya harus recall memori saya lagi kalau kanker. Kenapa? Saya punya pengalaman dengan kanker ini. Almarhum ayah saya dari saat saya masih kelas 3, ayah saya meninggal karena kanker otak. Dari kelas 1 SD, kelas 2 saya melihat prosesnya beliau setelah operasi kemo, betapa sakitnya. Saya melihat langsung, dan kebetulan juga saya juga nggak tahu bisa viral seperti ini. Dan warna kuning ini saya ingat, ini kalau nggak salah baju warna kuning atau warna kuning ini adalah lambang dari kanker anak. Ya sudah, saya tentukan saya pengen membuat sebuah program sosial bertepatan dengan bulan September ini adalah bulan kanker anak. Itu aja sih. Yes. Jadi dulunya saya sering membuat kegiatan sosial seperti ini, tapi karena orang tidak mengenal saya juga, jadi tidak ada expose. Saya sering ke Yayasan Hidrosep Halus, saya sering ke komunitas-komunitas yang peduli dengan anak-anak kecil, anak-anak underground yang putus sekolah. Saya peduli juga salah satu yang kanker. Saya pernah lakukan ini di Semarang juga, Mas. Dan saya tetap melanjutkan ini. Saya menggunakan arus viral saya, arus orang mengenal saya untuk hal yang lebih baik. Apa gitu selain baju? Tentunya tanggal 15 Februari 2021 adalah Hari Kanker Dunia. YKK mengajak saya untuk berani gundul. Insya Allah saya konsekuen. Saya akan ikutan berpartisipasi berani gundul untuk dalam donasi adik-adik angkat itu. Berhenti di sini dan tolong support saya. Kalau saya juga melakukan suatu hal tanpa ada support juga pastinya tidak akan ada hasil. Saling mensupport, saling menghargai, saling memaafkan, saling mengucap terima kasih. Ya. Ya, rekan-rekan di sini karena saya pengen membuktikan transparansi dari program yang sedang saya jalankan selama 14 hari kemarin. Dari mulai tanggal 5 September sampai dengan tanggal 21 September ini, saya membuat sebuah gerakan dalam donasi untuk adik-adik kita yang di Yayasan Kasih Kanker Indonesia ini. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu untuk melaksanakan penyerahan ini secara transparan. Secara simbolis, saya akan berikan hasil print out dari Bank BNI yang resmi, ada capnya, kepada keuangan YKK. Lalu juga saya akan berikan buku tabungan saya sebagai nanti di cross check keasliannya. Dan ini adalah uang yang terkumpul yang nanti akan dibacakan berapa nominalnya per harinya kepada Yayasan kami. Monggo Pak. Angka 1,2, angka yang saya tidak pernah ekspektasi ya, karena baju ini juga belinya itu di bawah harga itu. Bahkan di bawah harga 350 yang saya bid. Saya berusaha untuk ya modalnya cuman di bawah itu, saya coba untuk siapa tahu bisa lebih harganya. Dan alhamdulillah terbukti dari modal 350.000 itu laku 1.200.000. Saya sudah bilang juga kepada YKK berapapun nominalnya saya tidak pernah bisa tahu karena saya sadar juga siapa saya. Tapi alhamdulillah diterima oleh pihak TV untuk dibeli secara resmi dan uangnya beneran. Ya saya serah terimakan ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Om Buya
karena sudah mengikuti BIT ini, karena BIT ini adalah BIT untuk donasi. Di komentarnya Uya di video YouTube saya itu bilang, kalau emang ini benar untuk donasi, gue BIT 1.200.000. Ya memang buat saya memang benar, jadi tidak perlu saya klarifikasi lagi. BIT menghubungi apakah benar, ternyata benar ditransfer 1.200.000 atas nama Uya. Setelah itu ada pembicaraan antara lo sama Uya gitu? Nggak ada, bahkan baru ini tadi saya dikasih nomor teleponnya sama Uya, sama tim saya untuk saya hubungi, tapi belum saya ngangkat. Oke, jadi prosesnya itu dari tanggal 5 saya sudah umumkan bahwa siapapun bisa ngebit ini dengan keseriusannya. Dari mulai 350.000 saya buka, kelipatan bitnya adalah 50.000, bertambah 500, 1 juta, sampai ada orang yang pengen ngebit baju ini yang tujuannya adalah untuk diberikan ke adik-adik kita di sini, malah dibit dengan uang monopoli. Ya saya mohon ini menjadi pelajaran juga buat siapapun, tolong bisa bedakan konteks di mana informasi entertain, informasi bercanda, informasi serius, dan informasi yang bersifat sosial seperti ini. Apakah informasi yang bersifat sosial dan baik seperti ini masih layak untuk dipermainkan ataupun dibuat bahan ceng-cengan? Itu aja, saya kembali ke masyarakat. Semoga ini menjadi pelajaran yang besar juga untuk saya ataupun siapapun yang melihat keadaan seperti ini. Saya sih tidak memproses ke mana-mana ya. Saya hanya bersama Indra Bekti memberikan edukasi kembali bahwa hal seperti itu tidak pantas. Ketika memang ini tujuannya sosial, kenapa harus dibit dengan monopoli seperti itu? Kalau memang tidak niat untuk bit, tidak perlu melakukan hal itu. Toh juga saya tidak pernah memaksa orang untuk ayo bit dong, ayo bit. Saya tidak pernah melakukan itu. Dia mengungkapkan langsung dengan uang monopoli atau? Oh, dia bikin video reaction. Jadi setelah ngomong 3 juta pakai uang monopoli, 3 juta itu saya bit. Ternyata di video YouTube-nya dia bilang kalau saya membuat ini saya bid dengan uang 3 juta uang monopoli. Padahal sebelumnya baju ini sudah kebit 2 juta. Seperti itu. Tapi karena saya harus melakukan proses rebid, ya saya mulai dari nol lagi. Ada kontekan nggak sama dia? Nggak ada. Saya cukup lewat konten itu, dia melihat konten saya dan dia bikin lagi. Saya tidak tanggapin karena buat saya bukan untuk mencari permasalahan di sini, tapi untuk mengedukasi sama Kak Indra bahwa hal seperti itu tidak layak untuk dilakukan. Ada orang lain bilang kalau akan ngebit 3 juta, itu Kak Indra juga mengajak saya itu, ini harus dikasih tahu kayak gini supaya tidak ada orang lain yang ngikut-ngikut seperti ini di saat galang-galang donasi yang memang tujuannya adalah positif. Seperti itu. Komenan YouTube di Ya. sosial media gitu. Masih mas, jadi bahkan Instagram saya sempat hilang 3 kali mas. Sempat hilang 3 kali, sudah balik 1 hari hilang lagi, di report lagi. Balik 5 jam hilang lagi, dan alhamdulillah yang sekarang sudah. Toh juga saya sudah minta maaf kalau apa yang saya buat itu sempat meresahkan semuanya di sini. Tolong diingat kembali bahwa apa yang saya lakukan ini tujuannya bukan untuk memecah belahkan bangsa, tidak untuk meresahkan masyarakat. Tolong diambil positifnya, tujuannya edukasi. Ketika memang tidak diterima, saya minta maaf. Saya mohon beri kesempatan saya untuk berkarya, beri kesempatan saya untuk menggunakan hak saya di sosial media lagi layaknya orang biasa. Yang perlu digarisbawahi adalah saya bukan seorang narapidana ataupun orang yang sedang terseret di kasus hukum. Sekarang saya masih dikata-katain bahwa dibilang Lutfi Anjay lah dan lain-lain. Bahkan pada saat ketemu masih ada beberapa orang yang ngomong langsung kepada saya, wah si Anjay nih. Saya cuma berpesan, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang mau memaafkan apapun yang terjadi di depannya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berusaha untuk bisa memaafkan kesalahan seseorang. Kalau saya di mata kalian orang yang salah, tolong maafkan saya. Kalau kalian di mata saya, kalian adalah orang yang menghina saya memaafkan kalian. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Dan untuk seluruh generasi anak muda, jangan pernah takut untuk bersuara ataupun melakukan suatu hal yang positif. Jangan pernah takut. Takutlah ketika kalian melakukan hal yang negatif dan itu menjerumuskan dalam bentuk hukum ataupun secara agama. Jangan pernah lakukan itu. Pesan saya. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.